Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Di tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada role model atau tokoh teladan atau contoh ideal yang ada di tengah masyarakat. Nuh yang kita pelajari minggu lalu adalah contoh teladan di tengah masyarakatnya pada waktu itu. Sekarang kita belajar dari Abram. Ia adalah contoh ideal yang Allah hadirkan di tengah masyarakatnya saat itu. Ya, Abram, pribadi yang hidup
takut akan Tuhan, selalu menjaga relasi yang kuat dengan Tuhan. Hal itu nampak di ayat yang keempat, di mana ia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ayat 18, ia juga mendirikan mezbah ketika ia sampai di tempat tujuan dan tinggal di situ untuk memuliakan nama Tuhan. Abram adalah pribadi yang hidup diberkati oleh Tuhan. Ya, segala keperluannya diberkati Tuhan, bahkan berkelimpahan. Abram adalah pribadi yang hidup mencintai keluarga, bahkan keluarga besarnya. Ia berjuang untuk terus melindungi dan menjaga keluarga. Abram adalah pribadi yang hidup memiliki perangai atau karakter yang baik. Hal itu ditampakkan ketika ada persoalan terhadap Lot. Ia menunjukkan jalan damai bersama dengan Lot dan seluruh anggota keluarganya. Model atau contoh hidup seperti Abram masih sangat cocok atau relevan di masa kini. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Abram. Mungkin tidak akan sama persis, tetapi paling tidak kita belajar mau mencontoh pribadi atau tokoh yang hidup benar. Bahkan kita mau menjadi contoh hidup benar, hidup yang baik di tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu sehingga memampukan kami untuk dapat memiliki orientasi, mencontoh hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki, dan juga memampukan kami dalam hidup sehari-hari menjadi contoh yang baik dan benar di tengah keluarga, masyarakat yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.